Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh-solehah? Tetap semangat ya belajar di rumah. Semoga kalian sehat walafiat dan mendapatkan ridho dari Allah. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, pakai sayur dan juga lauk pauk. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anakku yang soleh-solehah, kali ini kita akan membahas surah Al-Fatihah. Diharapkan anak-anak dapat membaca surah Al-Fatihah dengan benar dan jelas, menunjukkan hafalan surah Al-Fatihah, serta memahami pesan-pesan pokok surah Al-Fatihah dengan baik. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran berisi pedoman dalam menjalani kehidupan. Al-Quran sangat penting untuk dibaca. Selain dibaca, Al-Quran juga harus dipahami, lalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah kamu bisa membaca Al-Quran dengan benar? Sudah bisa kan? Mari kita melafalkan surah Al-Fatihah bersama-sama. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Anak-anakku yang soleh-solehah, surah Al-Fatihah merupakan surah yang istimewa. Oleh karena itu, surah Al-Fatihah merupakan surah pertama dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah dimulai dengan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim disebut dengan bacaan basmalah. Sebelum memulai aktivitas yang baik, sebaiknya diawali dengan membaca basmalah. Basmalah merupakan ucapan pembuka. Basmalah termasuk kalimat thayyibah.
Adapun orang yang membaca basmalah akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah artinya pembukaan. Surah Al-Fatihah sebagai pembuka dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Quran atau induknya Al-Quran. Disebut Ummul Quran karena Al-Fatihah berisi pokok-pokok keimanan dan ajaran dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah, disebut dengan Surah Makkiyah. Untuk mengingat keistimewaan Al-Fatihah, mari kita bersama-sama tepuk Al-Fatihah. Tepuk Al-Fatihah. Surah ke-1 Al-Fatihah. Artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Nama lainnya Ummul Kitab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak solih solihah sudah bisa membaca surah Al-Fatihah. Sekarang kita harus bisa hafal surah Al-Fatihah dengan benar. Mengapa kita harus hafal surah Al-Fatihah? Karena sebagai seorang muslimah, kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Di dalam sholat 5 waktu, surah Al-Fatihah menjadi rukunnya sholat. Kalau sudah hafal, hafalannya direkam dan disimpan. Kemudian, apa saja sih pesan-pesan yang ada di dalam surah Al-Fatihah? Sebelum kita mempelajari pesan surah Al-Fatihah, mari kita saksikan surah Al-Fatihah beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Anak-anakku yang soleh-solehah, surah Al-Fatihah berisi pokok-pokok keimanan dan ajaran dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mempunyai sifat pemurah dan penyayang. Surah Al-Fatihah berisi tentang kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk. Hanya kepada Allah lah kita menyembah, meminta, dan memohon pertolongan.
Kita juga harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu dibimbing ke jalan yang lurus dan terhindar dari kesesatan. Hanya Allah lah penguasa hari pembalasan. Demikianlah pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan channel ini. Dukung terus channelnya untuk menyajikan materi-materi PAI selanjutnya dengan cara subscribe, like, and share. Terima kasih.